Keinformasi lainnya, pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Luas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, terkait kasus Mbah Tupon, pemirsa, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta berjanji akan membantu Mbah Tupon. Dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum yang bersedia membantu dan pendampingan hukum pada Mbah Tupon. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, beberapa lembaga bantuan hukum dari daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon.
Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Mbah Tupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Mbah Tupon baru mengetahui sertifikat tanahnya berubah kepemilikan pemirsa saat hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, sertifikat tersebut bahkan menjadi agunan di sebuah bank. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Abdal merupakan bocah 4 tahun yang tewas mengenaskan karena terbakar di sebuah kamar kontrakan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Bojongrengek, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Muhammad Abdal merupakan balita 4 tahun yang tewas dibakar, diduga oleh kekasih ibunya. Warga berdatangan guna mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya korban dengan cara yang tak manusiawi. Ayah kandung korban tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan Abdal ke tempat pemakaman umum Pintu Kapuk. Ayah kandung korban meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan dihukum mati karena perbuatan kejinya. Untuk pihak berwajib, saya mohon apabila menemukan atau sudah menangkap si pelaku pembunuhan anak saya, tolong ditangkap dan dihukum yang seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati, karena bukan hanya dibakar. Saya sebagai orang tua tahu, menyaksikan hasil otopsi di situ. Sebelum hasil otopsi, dokter aja sudah ngomong duluan ada pukulan benda tumpul di kepalanya. Itu yang saya tahu. Berarti si korban bukan hanya dibakar, awalnya dibunuh, lalu dia mau menghilangkan jejak dengan cara dibakar. Kini polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sebelumnya warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci.
Saat upaya pemadaman, warga pun dikejutkan dengan keberadaan jasad balita 4 tahun yang hangus terbakar dan nyaris tak dikenali. Sementara di saat bersamaan, ibu korban tengah mencari keberadaan anaknya yang diduga berada di kontrakan yang ditempati teman prianya. Saya kagak tahu, yang lebih jelas yang punya kontrakan. Tapi cowok. Memang terlihat ada anak kecil nggak sebelumnya? Belum. Ibunya korban memang cari anaknya ke sini atau? Cari anak. Oh, memang lagi nyari anaknya. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk diotopsi. Informasi selanjutnya pemirsa adalah sebuah video berisi seorang bocah yang nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan kasusnya viral di media sosial. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuh yang tuh si Eta diajak tuh. Orang mana sih Eta? Mobil nomor di Rawaselang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang lompat ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D.